Sahabat sastra, pada bagian sebelumnya kita telah menyimak pembacaan novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Dikisahkan bahwa Maria sakit malaria. Ia senantiasa berduka dan nyaris putus asa. Dalam masa-masa Maria sakit itu, Yusuf dan Tuti sering bersama mengunjunginya. Nah, bagaimana akhir kisah ini? Mari kita simak pembacaan bagian terakhir dari pembacaan novel ini. Selamat mengikuti. Sejak dari pagi-pagi, tiada berhenti-henti hujan turun, bersama-sama dengan angin kuat yang menyentak-nyentak. Pohon-pohon sekitar rumah sakit itu terbuai tertunduk-tunduk, seraya gemuruh menderu-deru dan berciut-ciut. Di gunung-gunung kabut yang tebal berkejar-kejaran, sangat cepat tiada habis-habis lakunya. Langit yang putih kelabu berat turun ke bawah sampai menyatu dengan pelarian kabut di lereng gunung. Pada pagi-pagi, seolah-olah seluruh alam amarah mengamuk itu, terbaring Maria. Tiada bergerak-gerak di tempat tidurnya. Matanya memandang jauh ke hadapan, tetapi tiada suatu apapun jua yang kelihatan kepadanya. Kecil dan jauh terpencil, ditinggalkan segala orang terasa kepada dirinya pada pagi-pagi yang gemuruh itu. Dan iba dan pilu melayanglah pikirannya tiada tertahan-tahan. Sebentar ia ingat kepada kekasihnya Yusuf yang sudah seminggu lamanya di Sindanglaya dan sudah 2 kali datang mengunjunginya, yaitu hari Minggu dan hari Rabu yang lalu. Pukul 9 kelak tentu ia akan datang lagi, dan pada hari Rabu di hadapan akan datang Tuti dari Bandung. Teringat kepadanya bahwa ia akan meminta kepada juru rawat dan dokter supaya Tuti dan Yusuf dapat tiap-tiap hari mengunjunginya selama libur mereka ini. Rasa-rasanya permintaannya itu akan diperkenankan. Sebab hari Senin, seminggu lagi telah habis pula libur orang berdua itu. Dan lama pula ia akan dapat bersua dengan mereka. Maria mengubah letak bantalnya sedikit, sebab ia hendak menghadapi jendela kaca yang tertutup, yang lantang memberi pemandangan ke sebelah barat. Nampak kepadanya sebentar kabut terkuak, dan kelihatanlah puncak gunung gede biru kehitam-hitaman, bersandar pada langit yang rata putih kekelabu-kelabuan. Di lerengnya masih berkejar-kejaran kabut menutup pemandangan. Tetapi agak ke bawah banyak kelihatan hijau-hijauan hutan dan kebun mengabur dalam hujan yang turun tiada berhenti-hentinya. Pemandangan yang suram ke gunung, yang dibaluti awan dan kabut, bertambah mendalamkan perasaan sayu dalam hati Maria. Terasa benar-benar kepadanya kemalangan nasibnya. Telah hampir 2 bulan ia terbaring dalam rumah sakit itu. Usahakan penyakitnya berkurang. 2 hari yang lalu ia dipindahkan ke kamar ini seorang diri. Tahu ia bahwa ia diasingkan itu oleh karena penyakitnya bertambah. Telah berapa banyaklah orang yang diasingkan kemari, tiada hidup lagi keluar. Sering ia bertanya kepada dirinya sendiri, akan demikian pula kan nasibnya. Dan pagi-pagi ini pertanyaan itu
lebih-lebih datang menyenak ke dalam hatinya. Kalau begini rasa-rasanya, saya hanya menunggu waktunya saja lagi. Betapakah akan rasanya mati? Tiada lagi melihat dan mendengar, meninggalkan segala yang dikasihi dan disayangi untuk selama-lamanya. Beberapa lamanya pikirannya berhenti, menginsafkan makna sekaliannya itu. Nampak lagi kepadanya masa bahagianya ketika ia mulai bertunangan dengan Yusuf. Perjalanan mereka ke Dago ketika mereka mencurahkan kasih mesra yang telah lama terkandung di dalam hati. Sayup-sayup terasa kepadanya kenikmatan duduk bersama di atas batu ketika hilang rasa tempat dan waktu. Dan sesudah itu, seluruh dunia girang semata melihat muka kekasihnya dan mendengar suaranya. Ialah kenikmatan yang tiada berbanding. Alangkah permainya hidup di dunia ini. Kaburlah nampak sekaliannya itu, amat jauh, seolah-olah dari mimpi yang tiada nyata. Tidak, ia tidak akan dapat merasakannya lagi. Maria tiada dapat menahan hatinya. Pandangannya mengabur dan panas rasanya air mata mengalir pada pipinya. Terlonjak-lonjak badannya yang kurus kering itu, dan seraya membalik membenamkan mukanya pada bantal guling. Mengeluhlah ia. Wahai Yusuf, tolonglah adikmu ini. Semudah ini lagi. Mestikah sekalian harapan itu terbuang saja? Oh Yusuf, manakah engkau? Manakah engkau? Bergelung dan meregang badan kurus itu di tempat tidur seperti cacing yang latah dan tiada kuasa digigit semut. Beberapa lamanya, perlahan-lahan badan itu mereda, meletih sendiri. Mata yang terlampau besar nampaknya pada muka yang kurus itu, tiada bergerak-gerak, jauh memandang ke depan. Tetapi tiba-tiba, seolah-olah didorong oleh kilat perasaan yang amat cepatnya, Maria melengkungkan tangan kaitannya yang tulang berjabirkan kulit meraba ke bawah bantal, meliuk-liuk badannya, dan dikeluarkannya dari bawahnya selai surat telah berkerumuk-kerumuk. Telah berapa kali ia membaca surat dari kekasihnya yang diterimanya sehari sebelum Yusuf datang mengunjunginya libur Desember ini. Tiap-tiap hari terasa baru lagi harapan yang digambarkannya itu. Maria, engkau harus baik, lekas baik. 3 bulan lagi akan selesai sekolah saya. Saya sendiri akan menjaga kekasihku. Sejak dari sekarang, saya akan mempelajari penyakit TBC sedalam-dalamnya. Sebab kekasihku harus saya sembuhkan sendiri. Tetapi Mariaku, engkau harus kuat. Harus teguh imanmu. Jangan putus harapan. Ingatlah akan bahagia kita di kemudian hari. Hendaklah itu menjadi pedomanmu. Tidak,
kata Maria dalam hatinya. Yusuf tiada berubah hatinya kepada saya. Dalam seminggu ini, hal itu nyata benar terasa kepadanya. Dicobanya mengingatkan rupanya apabila ia menghadapinya. Dalam kenangannya itu, puas rasa hatinya yang hasratnya kasih sayang. Yusuf masih seperti biasa. Yusuf pun terang kelihatan mengidap dan menderita oleh sakitnya. Oh, ia boleh percaya kepada Yusuf. Dan seraya melihat kepada surat itu pula, katanya perlahan-lahan menginsafkan hiburan kekasihnya itu ke dalam hatinya. 3 bulan lagi ia menjadi dokter. 3 bulan lagi. Sebentar sesungguhnya dapat hatinya turut bergirang membaca perkataan yang nikmat yang dituliskan orang yang dicintainya dengan seluruh jiwanya itu. Dalam perasaan bahagia sekejap itu, cepat gembira naik turun dadanya. Tetapi segera datang sendiri bantahan dari dalam hatinya. 3 bulan lagi. Masih dapatkah ia menanti selama itu? Tidak mungkinkah sebelum itu ia telah... Datang pula menyenak perasaan pilu di dalam hatinya. Dan segala harapan akan bahagia itu lenyap melayang pula. Demikianlah beberapa lamanya gadis yang malang itu timbul tenggelam dilamuri gelombang perasaannya. Pukul 8:30, tiba-tiba datang juru rawat mendapatkan Maria. Duduk ia di hadapan gadis itu menemaninya. Terutama sejak ia diasingkan seorang diri itu, lebih sering ia datang bercakap-cakap untuk menghibur hatinya. Masih terhambung-hambung di tengah gelombang perasaannya itu, perkataan yang pertama kali diucapkan Maria kepada juru rawat dengan suaranya yang pecah-pecah, sebagai roda berputar di atas kerikil, ialah, "Suster, saya mesti sembuh. Apabilakah mungkin saya ini sembuh?" Sekejap, tertegun juru rawat itu, mendengar ucapan yang tiada disangka-sangkanya. Tetapi biasa menghadapi berbagai-bagai perangai orang sakit. Segera ia menjawab, "Maria, mengapakah engkau berkata begitu? Tentu engkau akan sembuh. Tak usah engkau cemas sedikit jua pun." Tetapi perkataannya itu disambut oleh Maria sebagai orang mengumpat. "Iya, tetapi mengapa suster mengasingkan saya seorang diri di sini? Benarkah penyakit saya bertambah, suster?" "Ah Maria, engkau tidak usah takut apa-apa. Sebabnya maka engkau dipindahkan ke sini tidak lain supaya engkau dapat tidur lebih tenang, tiada diusik oleh orang sakit yang lain-lain." Tenang dan lemah lembut bunyi suara juru rawat menjawab pertanyaan Maria. Telah pekerjaannya benar menyenangkan hati segala orang sakit yang terserah kepadanya. Tetapi meskipun demikian, ada getar yang halus berbunyi dalam suaranya yang lemah lembut menghadapi perawan muda yang dalam hampir 2 bulan sejak ia terserah kepadanya sangat menarik hatinya. Hendak membawa percakapan kepada pasal yang lain, berkatalah ia melihat kertas yang dipegang oleh Maria. "Apabila engkau mendapat surat, Maria?" "Surat ini sudah lama saya terima. Dari tunangan saya." "Oh,
Ya, hari ini hari Minggu, tentu datang sebentar lagi. Maria menganggukkan kepalanya. Kakak saya yang perempuan datang pula hari Rabu yang akan datang. Ia sekarang sedang menghadiri kongres perkumpulan di Bandung. Alangkah senangnya nanti. Bolehkah mereka mengulangi saya setiap hari, suster? Suster, biarkanlah, suster. Suara Maria sebagai suara anak-anak yang membujuk, mencumbu orang tuanya meminta sesuatu. Mengelak, juru rawat yang manis budi itu menjawab, nantilah kita lihat. Janganlah engkau cemas. Tetapi Maria, apabilakah habis pelajaran tunanganmu itu? Katamu dahulu ia sudah tahun yang penghabisan. Mata yang lesu itu agak bersinar-sinar, dan senyum yang halus membayang pada mukanya. Katanya 3 bulan lagi ia akan menjadi dokter. Habis pelajarannya. Tidak lama lagi. Maria mengangguk, tetapi ingat akan janji tunangannya itu akan mengobatinya sendiri. Berkatalah ia, "Suster, mungkinkah penyakit saya ini sembuh diobati di rumah saja?" "Mengapakah engkau bertanya begitu?" kata juru rawat yang tidak tahu jalan pikiran gadis itu. "Oh tidak, suster. Saya hanya bertanya saja. Sebab dia ada berjanji kepada saya akan mengobati saya sendiri. Kalau ia sudah menjadi dokter. Katanya ia akan mendalami khusus tentang hal TBC." "Oh begitu," katanya. "Alangkah baiknya," kata juru rawat yang peramah itu dengan muka yang girang. Selaku ia pun turut bergirang atas harapan si sakit itu. Tetapi lihat sajalah nanti 3 bulan lagi. Ia sendiri tentu lebih tahu dari saya. Tetapi ketika itu, kedengaran bunyi langkah orang datang menuju ke tempat itu. Tiada berapa lama antaranya kelihatan seorang laki-laki muda dengan seorang perempuan muda berdiri di hadapan pintu kamar tempat Maria itu. Tak lain daripada Yusuf dengan Tuti. Melihat Tuti yang tiada disangka-sangkanya itu berdiri di hadapannya itu, terlompat dari mulut Maria. "Hai Tuti, engkau datang pula." Dan seraya melihat kepada juru rawat yang dekatnya itu, berkatalah ia, "Suster, inilah saudara saya itu." Setelah ia berkenalan dengan juru rawat itu, maka Tuti menceritakan bagaimana maka ia datang hari itu. Sudah habis rapat di Bandung pukul 1 kemarin, ia bergesa-gesa mengejar kereta api ke Cianjur. Kongres baru mulai, tetapi pidatonya sudah diucapkannya dan segala pekerjaan yang lain sudah diserahkannya kepada temannya, utusan yang lain dari Jakarta. "Kami sedang berbicara tentang Nona Benar tadi," kata juru rawat. "Menurut kata Maria, Nona akan datang hari Rabu nanti." "Sebenarnya itu maksud saya mula-mula. Tetapi di Bandung nyata kepada saya bahwa saya telah boleh meninggalkan kongres itu." Tetapi dalam ia berbicara itu, Tuti tiada berhenti-henti mengamat-amati rupa adiknya itu. Jika dibandingkan dengan 2 bulan yang lalu, jangankan ia agak sembuh, badannya bertambah kurus dan mukanya bertambah pucat. Dan teristimewa bunyi suara Maria yang tiada padu dan penuh lagi itu sangat mencemaskannya.
Demikianlah agak khawatir, segera ia bertanya kepada Maria, betapa rasa badannya sekarang. "Lihat sajalah sendiri," kata Maria dengan suara yang berdesus-desus. Dan dalam ucapannya itu terbayang kesebalan hatinya memikirkan keadaannya. Ketika itu juru rawat yang merasa bahwa tentulah banyak yang hendak dipercakapkan orang berdua bersaudara yang baru bersua itu, minta mengundurkan dirinya. Maka tinggallah mereka bertiga saja dalam kamar rumah sakit itu. Yusuf sejak dari tibanya berdiri sebelah kepala tempat tidur Maria itu. Tidak banyak katanya. Dilihatnya saja bagaimana Maria bercakap-cakap dengan Tuti. Tetapi sementara itu pikirannya tiada berhenti-henti dijalankannya. Dan dalam seminggu yang akhir ini, sejak ia 2 kali dapat mengunjungi rumah sakit itu, keadaan Maria tiada berubah sedikit jua nampak kepadanya. Malahan, pasti penyakitnya bertambah. Kalau tidak, tiadalah ia diasingkan dari orang sakit yang lain ke dalam kamar ini. Berbagai-bagai pikiran dan dugaan yang tiada baik datang mendesak kepalanya, mengharu-birukan pikirannya. Dan keinsyafan betapa tiada kuasa membantu orang yang dikasihinya sangatlah memilukan hatinya. Berbagai-bagai pertanyaan Maria kepada Tuti tentang hal rumah, tentang hal kenalan-kenalannya di Jakarta, segala yang kecil-kecil penting baginya. Bagaimana keadaan tanaman-tanamannya, siapa yang menggantikannya pada sekolah Muhammadiyah. Oh, alangkah inginnya ia pulang ke Jakarta, akan melihat rumahnya, akan bertemu dengan teman-temannya. Apabilakah saya akan dapat pulang ke Jakarta? Keluhnya di tengah berbagai-bagai pertanyaannya kepada kakaknya. "Engkau mesti sabar," kata Yusuf kepada Maria. "Payah membiasakan bunyi suaranya, supaya khawatirnya jangan kelihatan kepada kekasihnya itu. Engkau mesti pandai menggirangkan hatimu, dan jangan menurutkan perasaan yang bukan-bukan. Hanya dengan jalan demikian engkau dapat sembuh. Penyakit serupa ini memakan waktu amat lama." Segala orang mengatakan serupa katamu. Tetapi coba orang merasakan sendiri seperti keadaanku ini, kata Maria dengan suara seperti orang yang hendak menangis. Tetapi Tuti segera mengalihkan percakapan. Ia bercerita tentang kongresnya. Permintaan Maria supaya tunangan dan saudaranya boleh mengunjunginya tiap-tiap hari selama libur itu diperkenankan oleh dokter pemimpin rumah sakit. Demikianlah tiap-tiap hari Tuti dan Yusuf berulang ke Pacet dari Sindanglaya. Pagi-pagi antara pukul 9 dengan pukul 12 dan petang hari antara pukul 5 dengan pukul 6. Kalau hari baik, biasanya mereka jalan kaki saja, jarak yang kira-kira 4-5 kilometer. Di tanah pegunungan yang sejuk itu, tiada terasa perjalanan yang demikian. Teristimewa pula disebabkan oleh tamasya yang indah-indah, yang jarang mereka lihat. Kadang-kadang, mengikut pula bersama-sama mereka, Ratna atau Saleh, atau kedua suami istri itu.
Tetapi biasanya mereka berdua sajalah yang pergi ke Pacet. Sebab waktu ini orang berdua itu sedang banyak pekerjaan di kebun dan sawahnya. Girang hati Tuti dan Yusuf melihat betapa kunjungan mereka selalu dihargai oleh Maria. Apabila mereka masuk ke tempat ia terbaring, maka agak berserilah nampak mukanya yang pucat dan kurus, dan matanya bercahaya membayangkan kegirangan hatinya. Sementara itu, penyakit Maria tiada berangsur-angsur sembuh. Dokter yang merawatinya menceritakan kepada Yusuf bahwa yang terutama membahayakan baginya ialah oleh karena penyakit malarianya belum lenyap. Panasnya yang timbul sekali-sekali sangat melepahkan badannya yang tiada berapa kuatnya. Ucapan dokter itu serta penglihatannya sendiri pada Maria sangatlah mengkhawatirkan hati Yusuf. Dalam keadaan serupa ini, sesungguhnya amat sedikit harapan kekasihnya itu akan sembuh lagi. Tetapi dugaan dalam hatinya itu selalu dilawannya, dan tiadalah pernah terkeluarkan olehnya kepada Tuti. Jika mereka sedang dalam kamar Maria itu, biasanya Yusuf tiada banyak katanya. Selaku tiada tergerakkan mulutnya olehnya, berat mengimpit rasa kepadanya keinsafan di dalam kalbunya, bahwa ia tiada bertenaga menolong kekasihnya itu, melepaskannya dari genggaman musuh yang tiada kelihatan perlahan-lahan menarikannya dari tangannya. Pada suatu petang, ketika Tuti dan Yusuf pulang dari Pacet, sedang hati mereka penuh sesak memikirkan hal Maria yang hari itu panas badannya dan batuk-batuk, tiadalah dapat Tuti menahan hatinya lagi, dan berkatalah ia kepada Yusuf, "Yusuf, bagaimanakah pikiranmu? Masih adakah harapan Maria akan sembuh? Rupanya sangat mencemaskan. Saya sesungguhnya takut." Sejurus lamanya Yusuf diam, seolah-olah amat berat baginya mengatakan pikirannya. Perlahan-lahan terhenti-henti keluarlah dari mulutnya, "Entahlah, saya pun sebenarnya sangat khawatir. Pada adatnya telah agak payahlah ia akan sembuh. Tetapi marilah kita berharap yang baik saja." Sesudah itu, kedua-duanya diam pula, seolah tiada berani meneruskan percakapan itu. Masing-masing menurutkan perjalanan pikirannya yang pilu dan ngeri. Kediaman mereka di negeri di tengah pegunungan itu, dan pergaulan mereka setiap hari dengan Saleh dan Ratna, amat besar pengaruhnya atas batin mereka berdua. Pagi-pagi apabila dua suami istri bangun, bangkit pula mereka berdua dari tempat tidur masing-masing, meskipun hari amat dingin. Telah 2 kali mereka sesudah menyarap pagi-pagi menurut Saleh dan Ratna sebentar pergi ke sawah dan kebun mereka di belakang rumah. Mula-mula agak janggal nampak kepada mereka kedua orang itu bekerja bersungguh-sungguhnya sebagai orang tani. Tuti yang kenal akan Saleh dan Ratna, sejak dari mereka bertunangan dahulu hampir-hampir tiada dapat percaya akan matanya melihat suami istri itu. Saleh memakai celana pendek dan kemeja kuning dan bertudung bambu yang lebar. Ratna yang dahulu pada matanya seorang gadis kota yang genit berselop tinggi tumit, memakai kain berwiron dan kebaya sutra berwarna-warna, menjelma menjadi perempuan desa yang memakai sarung kasar, kebaya kain tebal yang biru, berlengan hanya sampai ke siku. Dan yang menggelikan hati Tuti benar ialah tudung bambu lebar yang menutupi kepalanya. Tetapi setelah lenyap keheranan pandangan pertama, perlahan-lahan tumbuh dalam hatinya perasaan takjub
Kagum ia melihat betapa jelasnya Ratna memberi perintah kepada orang-orang yang menolong mereka bekerja mengurus tanaman kembang yang baru ditanam. Betapa sigap dan ringkasnya ia sendiri menjaga ternak dan itiknya, memberi makannya, memeriksa anak dan telurnya di dalam kandang yang sangat rapi dan bersih, dan yang melampaui segala yang disangka-sangkanya. Ratna sendiri pergi merancah lumpur sawah bersama-sama dengan suaminya menanam bibit padi. Segala yang dilihatnya itu di luar reka-rekaan dan perhitungannya. Dalam angan-angannya yang tinggi melambung, diberikannya kepada perempuan baru kedudukan yang selama ini hanya milik laki-laki, sebagai pemimpin di kantor-kantor, sebagai hakim dan jurnalis, sebagai ahli ilmu pengetahuan, malahan sebagai juru terbang. Oleh karena ia selalu menajamkan pertentangan antara perempuan dan laki-laki, tidak pernah teringat kepadanya penghidupan setiap hari di desa-desa, pekerjaan perempuan dalam kerabat biasa yang harus bekerja mencari nafkah. Tetapi ada juga kalanya Tuti dan Yusuf pagi-pagi telah meninggalkan rumah, melancong-lancong di sekitar Sindanglaya, atau terus sekali jalan perlahan-lahan menuju ke Pacet. Di jalan, seringlah mereka berhenti melihat-lihat pemandangan yang permai-permai ke gunung-gunung dan bukit-bukit, atau ke bawah ke lembah dan ngarai, tempat rumah-rumah orang desa tersembunyi di balik pohon-pohon, dan sawah hijau membentang bertingkat-tingkat, disilih oleh kolam ikan yang jernih bercahaya-cahaya. Tamasya lembah dan gunung yang lebat, pemandangan yang indah kepada rimba, sawah dan kebun, ditambah pula dengan mengisap udara yang sejuk dan segar, amatlah melapangkan hati dan pikiran mereka. Sebagai orang yang datang dari kota, yang biasa melihat rumah dan toko bersesak-sesak, yang pemandangannya biasanya dekat terwatas oleh gedung yang rapat, amatlah menakjubkan hati mereka kebebasan, kebesaran dan keluasan tamasya pegunungan dan kekayaannya akan tumbuh-tumbuhan yang menghijau dari lembah jauh di bawah sampai ke puncak gunung yang menantang langit. Gemar pula mereka berjalan-jalan melihat kebun sayur-sayuran. Girang dan gembira mereka melihat kesuburan daerah pegunungan itu. Di mana-mana tanah yang penerima dan pelahir memperagakan kekayaannya. Berjajar-jajar kubis yang besar-besar mengembang di atas tanah dan berebut-rebut daun bawang yang hijau meruncing ke udara. Terutama benar, tiada terkata-kata sukacita mereka berjalan-jalan dalam kebun tempat orang menanam bunga. Alangkah banyaknya jenis dan warnanya tumbuh-tumbuhan kepermaian itu di daerah pegunungan yang sejuk ini. Biasanya, sebelum pergi ke rumah sakit, dipilih merekalah dahulu kembang-kembang yang disukai Maria untuk menggirang-girangkan hatinya. Sekalian penglihatan dan pengalaman dalam beberapa hari itu. Terutama sekali amat dalam meresap ke dalam kalbu Tuti, yang sejak dari waktu ia masih sekolah di sekolah guru boleh dikatakan tiada berhenti-henti menyerahkan tenaganya kepada pergerakan, sampai-sampai dalam liburnya. Setiap hari meninggalkan rumah, setiap hari bebas berjalan dalam alam yang luas dan besar, melihat kepermaian tamasya dan rona, seolah-olah membuka mata dan hatinya seperti belum pernah terasa kepadanya seumur hidupnya. Perlahan-lahan, hampir tiada diketahuinya, tumbuhlah keinsyafan dalam hatinya, bahwa lain daripada lingkungan pekerjaannya sehari-hari, lain daripada partai dan teman sejawatnya, dan lain daripada cita-citanya yang menjadi deburan jantungnya yang gembira, ada lagi dunia yang lain yang selama ini dijauhinya karena tiada diketahuinya akan hakikatnya yang sebenarnya. Pada senja hari, apabila mereka meninggalkan rumah sakit
dalam cahaya yang kabur dan melihat ke arah gunung yang hitam padu. Di sana sini ditutup oleh selubung awan yang putih kekelabu-kelabuan. Maka di dasar jiwanya yang sedang terkembang, laksana bunga mengorak kelopak menyambut sinar. Terasalah kepadanya semesra-mesranya betapa banyaknya kekurangan penghidupan yang taat belajar dan gelisah berjuang sebagai perempuan pergerakan selama ini. Setiap hari berdamping dengan alam yang seindah dan sedahsyat itu, bentuk dan rupanya, selaku mengalirlah sukma alam yang akbar dan suci itu ke dalam kalbunya. Tuti merasa dirinya menjadi manusia yang baru, yang lebih lapang hati dan pikirannya. Sebagai gunung-gunung yang tinggi menghadap langit itu, lantang meninjau ke sekelilingnya. Demikian pula lah mengerti hatinya meninjau kepada penghidupannya sendiri. Nampak kepadanya dirinya bergerak dan berjuang bagi yang terasa kepadanya dan selayaknya. Tiada melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak insaf akan tenaga-tenaga yang melindungi dan mengatasi tenaga manusia. Dalam keinsyafan yang baru ini, segala yang lemah dan halus yang selama ini tersembunyi dan terdesak di dasar kalbunya oleh kekerasan kemauannya mengejar cita-citanya, oleh ketajaman otaknya yang ganas dan kejam menghitung dan menimbang, mendapat kesempatan yang sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang. Lain daripada tempat pertarungan yang sengit, dan tiada pandang memandang, perlahan-lahan terbentang di hadapan matanya hidup di dunia ini sebagai persatuan keindahan. Dalam persatuan keindahan itu, bukanlah lenyap perjuangan, tetapi perjuangan itu tersuci menjadi lebih mulia, sebab ia terlangsung bukan semata-mata karena berebut pengaruh atau kekuasaan, tetapi seperti kodrat alam yang selalu mencari keseimbangan yang lebih tinggi derajatnya dalam susunan keindahan persatuannya. Dalam pemandangan hidupnya yang melapang itu, terasa kepada Tuti betapa besarnya pengaruh Yusuf atas dirinya dalam beberapa hari itu. Sebab dalam perjalanan mereka setiap hari, antara Sindanglaya dengan Pacet, waktu mereka melancong-lancong ke desa-desa dan ke kebun-kebun, tiadalah putus-putus mereka bercakap-cakap tentang berbagai-bagai soal dan masalah. Mereka bertukar pikiran tentang perhubungan alam dengan manusia, tentang Tuhan dengan dunia, tentang pergerakan perempuan, tentang seni dan uang. Kadang-kadang pertukaran pikiran itu menjelma menjadi perdebatan dan pertengkaran yang sengit. Tetapi, meski bagaimana sekalipun seringnya Tuti tiada seia dengan Yusuf dan tiada dapat menerima pikiran dan pemandangannya, lambat laun tiada dapat dicegahnya tumbuh perasaan penghargaan dalam hatinya terhadap tunangan adiknya itu. Betapa setimbang pendirian hidupnya, betapa lapang perasaan dan pikirannya untuk menghargai keindahan dan kebenaran dalam berbagai penjelmaan. Dialah yang memperlihatkan kepadanya segala keadaan dan kejadian di dunia dalam perhubungannya yang lebih besar dan mulia. Kepada dialah ia belajar merasakan kenikmatan alam waktu sama-sama berjalan-jalan di tengah-tengah sawah, di kebun-kebun, waktu sama-sama melihat tamasya yang indah-indah di tanah pegunungan yang sedahsyat itu. Sebaliknya, oleh pergaulan setiap hari itu, Yusuf pun lebih dalam dapat mengajuk hati Tuti. Terasa kepadanya betapa
Dalam jiwa perjuangan yang gembira dan tulus itu terluang tempat yang kosong dan sunyi, yang sendu meratap minta diisi. Perasaan hormat yang tiada terhingga kepada otak setajam itu, kemauan sekeras itu, dan kegembiraan senyala itu disepuhi oleh perasaan emas turut merasa dan menderita. Demikianlah dalam kepermaian alam yang dahsyat, dibuaikan oleh alun cemas dan harapan berhubung dengan nasib orang yang sama-sama dikasihi dengan tiada setahu dan seinsaf mereka. Mendekatlah jiwa mereka berdua dalam pengertian dan penghargaan yang mulia dan suci. Dan terjalinlah antara mereka suatu tali perkariban yang halus dan indah. Berat Tuti dan Yusuf mengangkat badannya dari meja makan sesudah makan malam. Sebab meskipun dengan bersahaja, Ratna selalu berkata bahwa makanan yang dapat disajikannya kepada mereka hanyalah makanan orang tani di desa. Sesungguhnya mereka berdua dimanjakannya. Tiap-tiap hari di atas meja ramai teratur berbagai-bagai makanan. Beras baru dari sawah sendiri, ikan yang gemuk baru ditangkap di empang, berjenis-jenis sayur-sayuran yang segar dari kebun di belakang rumah dan ayam piaraan sendiri. Makanan yang senikmat itu, ditambah pula hawa dingin negeri pegunungan, sangatlah membangkitkan nafsu makan mereka, sehingga jauh lebih banyak mereka makan dari biasanya di Jakarta. Bersama-sama dengan Saleh, mereka pergi duduk ke beranda dalam. Ratna tinggal bersimpan di belakang. Sedang di luar hawa amat dinginnya. Nyaman rasanya duduk di tempat yang kecil apik itu. Segar nampaknya figura lukisan alam yang berwarna-warna, bergantungan di dinding disinari oleh cahaya lampu minyak tanah yang terang. Di atas lemari buku terletak sebuah figura sulaman kucing besar yang menangkap tikus. Amat hidup rupa warna dan lukisannya. Di atas meja marmer bersahaja yang dilingkungi oleh 4 kursi terletak sebuah jambangan kaca biru yang besar berisikan kembang mawar indah merah, dipetik dari kebun kembang di belakang rumah. Sedang Yusuf dan Tuti duduk menghadap meja marmer di bawah lampu. Saleh pergi keluar melihat apa yang dibawa pos. Kembali ke beranda dalam, dibawanya Jawa Pos dan Bintang Timur yang terbit hari itu, serta sebuah majalah yang terbungkus. Kedua koran itu diletakkannya di atas meja, di hadapan Tuti dan Yusuf, sedangkan majalah itu dibukanya sendiri. Beberapa lama ia membalik-balik, maka mukanya agak berseri dan berkatalah ia, "Ratna akan girang benar nanti." Mendengar kata Saleh itu, Tuti yang baru hendak membuka jawab pos melihat kepadanya seraya bertanya, "Mengapa?" "Tidak," jawab Saleh. "Ini majalah Dunia Istri. Ada termuat karangannya." "Karangan Ratna?" ujar Tuti penuh minat dan tiada dapat menahan hatinya lagi katanya. "Coba beri lihat kepada saya." Saleh mengulurkan majalah itu ke tangan Tuti yang segera membalik-baliknya mencari nama Ratna. Tetapi sampai kepada halaman yang terakhir, tiada ia bersua dengan yang dicarinya itu, dan berkatalah ia kepada Saleh, "Mana dia? Saya tiada bertemu nama Ratna." "Ah, carilah sendiri, saya tiada hendak mengatakannya," kata Saleh
dan dalam suaranya menggetar perasaan kebanggaan akan istrinya yang dicintainya itu. Yusuf mendekatkan kepalanya kepada Tuti yang sedang membalik-balik halaman majalah itu. Dan tiba pada suatu halaman. Ujarnya, "Tentulah ini. Siapa lagi akan menulis menungan perempuan desa kalau padi mulai berkembang?" Tuti memandang kepada Saleh dan bertanya, "Benarkah Saleh?" Tetapi Saleh tiada menjawab, hanya tersenyum saja. Segera Tuti mulai membaca, ingin hendak mengetahui apa yang dibeberkan oleh Ratna dalam karangan itu. Sementara itu, Yusuf mengambil Jawa Pos dan Saleh mengambil Bintang Timur. Ketiga-tiga orang itu pun asiklah membaca. Saleh mengangkat mukanya dari koran, diambilnya sebatang sigaret dari meja. Lalu berkatalah ia dengan suara yang tiada turun naik. Tiada berhenti-henti pemindahan orang Jawa ke Lampung. Sekarang sudah 2.000 orang pula lagi. Lampung nanti menjadi negeri orang Jawa. Yusuf mengangkat mukanya pula dan seraya tersenyum. Ujarnya, "Kalau mereka sudah di Sumatera, tentulah mereka menjadi orang Sumatera." Saleh turut tersenyum pula, tetapi tiada mengacuhkan kata Yusuf. Sambungnya, "Tetapi baik juga begitu, daripada mereka tinggal di sini, miskin tiada berharapan suatu apa. Lebih baik mereka mengadu untung di negeri baru. Di sana segalanya hanya bergantung kepada mereka sendiri. Sebab tanah cukup, asal mereka kuat berusaha. Tentu mereka tidak usah kelaparan, malahan mereka boleh menjadi berada." Kedua-duanya menunduk pula terus membaca. Tetapi tiada berapa lama antaranya, Yusuf telah mengangkat kepalanya pula, seolah-olah ia teringat akan sesuatu. Kedengaranlah ia berkata, "Tahukah Tuan, bahwa di Jakarta sekarang ini, orang berdaya upaya akan memindahkan kaum terpelajar yang menganggur ke tanah seberang?" Saleh memandang kepada Yusuf, dijentiknya abu sigaretnya dan seraya menganggukkan kepala. "Iya, ada saya baca. Tetapi belum terang benar kepada saya bagaimana caranya. Banyakkah sudah orang yang mau?" "Entahlah," kata Yusuf. "Saya pun hanya baru mendengar saja. Tetapi menurut dugaan saya usaha itu untuk sekarang payahlah akan berhasil. Kaum terpelajar kita belum pandai menghargai pertanian. Seorang yang mendapatkan sekolah mulo masih jauh lebih suka ia menjadi magang yang bergaji 15 rupiah sebulan dengan tiada mempunyai harapan yang nyata, daripada pergi mengerjakan tanah atau beternak di desa. Jangan lagi disebut pergi ke tanah seberang membuka rimba yang lebat. Masakan termakan oleh akal. Seorang yang tiada pernah memegang pacul atau parang. Atau ia harus banyak mempunyai uang untuk mengupah kuli merambah hutan dan mengerjakan pekerjaan yang berat-berat." "Iya," kata Saleh, dan diisapnya sigaretnya sambil mengepul-epulkan asap keluar dari mulutnya. Ulasnya pula, "Kalau mereka ada uang, lebih baik mereka tinggal di Pulau Jawa ini saja. Dengan uang itu, di sini mereka dapat membeli tanah yang tak usah mereka rambah lagi, seperti di tanah seberang. Lagi pula kaum terpelajar bangsa kita belum sebanyak itu jumlahnya, sehingga tidak ada lagi tempat bagi mereka di Pulau Jawa ini. Malahan pada pikiran saya, lebih-lebih dari tanah seberang Pulau Jawa ini perlu akan kaum terpelajar. Sebab kaum tani di desa-desa
tiada mempunyai harapan lagi. Mereka tiada bertenaga lahir dan batin. Itu pengalaman saya dalam tengah 2 tahun ini. Dan di daerah ini, kaum taninya boleh dikatakan agak lebih maju dari kaum tani di tempat-tempat yang lain. Lahir mereka tiada bertenaga, oleh sebab keadaan mereka sangat susah. Tanah mereka sangat kecil-kecil, dan mereka terlilit oleh bermacam-macam utang, sehingga mereka tiada dapat bergerak lagi. Batin mereka tiada bertenaga, sebab jiwa mereka mati. Mereka tiada mempunyai inisiatif. Mereka tiada pandai berpikir dan mereka tiada mempunyai kegembiraan dan keberanian untuk mulai mencoba sesuatu. Sebab itu, keadaan mereka bertambah lama, bertambah sukar. Perlu benar tenaga kaum tani di sini dikuatkan oleh darah baru yang segar, yaitu kaum terpelajar. Tuti yang sudah tamat membaca karangan Ratna meletakkan majalah Dunia Istri di pangkuannya, dan telinganya dipasangnya memperhatikan uraian Saleh. Mendengar kelokan ucapannya yang terakhir, tiada dapat ia menahan hatinya lagi. Lalu katanya, "Menurut pikiran saya, benar juga katamu itu, Saleh. Tetapi bagaimana pikiranmu tentang kaum terpelajar membawa darah baru ke dalam desa itu? Dan apa yang engkau kerjakan sendiri di sini? Engkau rupanya mencungkil dan mendesak saya. Ini bukan rapat di Gang Kenari," kata Saleh mengganggu Tuti seraya tersenyum. Tetapi saya hendak juga mendengarnya," kata Yusuf, tiada mengindahkan gangguan Saleh kepada Tuti itu. Dan dengan muka yang agak tersenyum sedikit, berkatalah Saleh, "Bukankah itu sudah terang? Keadaan orang desa bangsa kita morat-marit. Mereka sendiri tiada dapat menolong diri mereka. Sebab mereka tiada mempunyai pengetahuan dan pemandangan serta kegembiraan untuk berusaha menempuh jalan baru. Kalau kaum terpelajar masuk ke desa-desa dan bekerja pula sebagai tani, maka pekerjaannya tentu akan lebih teratur. Ambil saja contoh memelihara ayam. Sedang di negeri-negeri lain, pemeliharaan ayam menjadi perusahaan yang kaya dan besar-besar. Yang dilakukan bangsa kita sekarang tiada lebih daripada menantikan belas kasihan alam saja. Hanya orang tani terpelajar yang hidup hati dan pikirannya yang akan dapat membawa perubahan dalam hal itu. Dan perbuatannya itu dapat menjadi teladan kepada orang tani biasa. Tetapi yang penting ialah kaum terpelajar itu dapat memimpin kaum tani supaya mereka maju. Dapat ia mengajak kaum tani bekerja bersama-sama untuk menjaga keselamatan bersama-sama. Dengan koperasi atas pimpinan seorang terpelajar yang jujur, pada pikiran saya banyak benar yang dapat dicapai. Seperti sekarang ini, kaum tani selalu dalam genggaman orang peminjamkan uang. Kaum yang kaya mempunyai penumbuk padi atau kaum saudagar padi, belum lagi padi atau hasil tanaman yang lain itu masak. Sekaliannya sudah dijual. Sebab mereka tiada beruang. Hal yang serupa itu hanya dapat dilenyapkan perlahan-lahan dengan jalan mengadakan perkumpulan koperasi yang mengatur dan memimpin penghidupan dan pekerjaan. Pimpinan dalam sekaliannya itu dapat dilakukan kaum terpelajar yang mempunyai kepentingan sendiri dalam perkumpulan itu. Pendeknya yang tani pula. Dan apakah yang sudah engkau lakukan di sini? Sela Tuti. Saya sebenarnya belum mulai benar-benar. Dalam tengah 2 tahun ini saya masih terlampau repot dengan pekerjaan untuk ternak, sawah, dan kebun saya sendiri. Lagi pula saya harus tahu dahulu akan keadaan orang-orang desa di daerah ini. Yang telah mulai terbayang-bayang kepada saya sekarang ialah mengadakan organisasi penjualan kembang, supaya kami dapat harga yang baik bagi kembang kami. Supaya kami jangan dipermain-mainkan tengkulak atau toko-toko kembang di Jakarta. Organisasi yang demikian tentu harus melingkungi segala penanam kembang di sini. Saya tahu pekerjaan itu tiada akan mudah melaksanakannya.
Bangsa kita umumnya belum insaf akan arti pekerjaan bersama-sama. Tetapi kalau tidak sekarang, apabila lagi kita harus mulai mengatur ekonomi kita? Ketika itu, datang Ratna dari belakang, duduk bersama-sama mereka. Melihat majalah yang dikenalnya itu di pangkuan Tuti. Perkataannya yang pertama sekali di tengah percakapan orang itu ialah, "Oh, dunia istri. Coba saya lihat sebentar, Tuti." Melihat Ratna itu, kembali lagi pikiran Tuti kepada karangan yang baru dibacanya dan berkatalah, "Ya, ada karanganmu di dalamnya." "Mana engkau tahu?" "Tentu suami saya mengatakan." Tiada memerdulikan kata Ratna itu, sambung Tuti. "Pandai benar engkau melukiskan kegirangan orang tani melihat padinya mulai berkembang, membangkitkan harapannya akan hasil tenaganya. Baik serupa itu, kalau sering engkau menulis, lambat laun tentu ada juga orang kota yang tertarik menjadi tani." "Ya, maksud kami hendak membuat sekitar Sindanglaya ini menjadi pusat pertanian kaum terpelajar, supaya kami jangan terpencil," kata Saleh dan sambil tersenyum bergurau sambungnya. Kalau engkau mau, boleh engkau tinggal di sini. Sekali-sekali kami pun hendak juga mendengar engkau berpidato." Ratna tertawa mendengar kata suaminya itu, seraya melihat kepada Tuti. Tetapi, pikiran Tuti belum sekali-sekali terlepas dari karangan Ratna yang menarik hatinya itu. Sebab itu katanya pula, "Tidak saya sangka engkau sepandai itu mengarang, Ratna. Telah banyakkah engkau menulis yang serupa itu?" "Banyak tidak?" jawab Ratna. "Dalam majalah Dunia Istri ini baru yang pertama kali. Dahulu ada juga saya menulis dalam Widuri dalam bahasa Belanda dengan nama samaran Perempuan Desa juga." Oh, saya tidak membaca Widuri. Tetapi Ratna, sungguh saya tidak menyangka serupa ini. Dahulu saya tidak pernah melihat engkau menulis-nulis." Dalam perkataan Tuti itu, terang terdengar betapa tinggi naik derajat Ratna dalam pandangan matanya. Dan sesungguhnya dalam beberapa hari ini, sejak ia pertama kali melihat Ratna bekerja bersama-sama suaminya di kebun dan di sawah, minatnya makin lama makin tertarik kepadanya. Suatu pemandangan terbuka bagi Tuti. Alangkah banyaknya Ratna berubah nampak kepadanya dalam setahun sejak ia bersuami. Alangkah besar beda Ratna dengan perempuan-perempuan yang banyak ditemuinya selama ia menjadi seorang pemimpin pergerakan perempuan. Sejak dari dahulu Ratna agak jarang mengunjungi rapat. Perhatiannya kepada pergerakan perempuan tiadalah segembira kenalan-kenalan Tuti yang lain, yang lebih dirapatinya. Tuti dahulu hanya kenal akan Ratna, sebab ia di sekolah guru, 3 kelas lebih rendah dari dia. Dan oleh karena ia acap bersua dengan dia bersama-sama dengan Saleh selagi mereka bertunangan. Tetapi sekarang nyata kepadanya bahwa apa yang pada sebagian besar dari teman-teman sepergerakannya hanya tinggal di mulut, di pikiran, dan di perasaan, oleh Ratna dilakukannya sesungguh-sungguhnya. Dengan bersungguh-sungguh, ia berdiri di samping suaminya, mengerjakan pekerjaan yang telah mereka pikul bersama-sama. Dengan bersungguh-sungguh pula, ia sebagai suaminya berdaya upaya, merapatkan dirinya dan berjasa bagi tempat kediamannya. Tuti telah pernah menghadiri ia mengajar anak-anak perempuan desa membaca dan menulis. Dan telah pernah pula,
Ia mengikuti bertetamu ke sebuah rumah orang desa, tempat ia mengajar beberapa gadis yang agak besar menjahit dan merenda dan pengetahuan umum serba sedikit. Dan di sisi itu, meskipun tinggal jauh di pegunungan, terpencil dari segala pergerakan modern, tiada ia mengunci dirinya dan menutup hatinya. Bacaannya majalah dan surat kabar cukup. Buku-buku tentang berbagai-bagai soal, dari ternak ayam sampai kepada ilmu jiwa dan ilmu masyarakat, dari karangan kesusastraan sampai kepada karangan tentang pergerakan perempuan di negeri Jerman di bawah pimpinan Nazi, terdapat dalam lemari buku suami istri itu. Dalam angan-angannya yang tinggi melambung, oleh Tuti telah digambarkannya sekali Ratna sebagai salah satu tipos perempuan baru yang pergi dengan suaminya yang dicintainya ke tempat-tempat yang jauh terpencil, mencari nafkah dan bersama-sama dengan itu bergerak membawa sinar zaman baru kepada mereka yang berabad-abad terselimut dalam gelap gulita yang tebal. Matahari telah hampir terbenam di balik gunung tanah Pasundan. Bernyala-nyala rupa mega diwarnainya, kuning, merah, dan ungu. Di lembah-lembah dan di lereng gunung telah turun kekaburan senja. Tetapi puncak-puncak yang menengadah ke langit merah membara turut bernyanyi laguan warna. Di seluruh rumah sakit yang putih jernih, di kaki pegunungan itu, sunyi senyap. Seolah-olah ia pun tiada hendak mengusik kepermaian alam pada senja raya itu. Dalam kamar tempat Maria, masih ada Tuti dan Yusuf duduk tiada bercakap-cakap di atas bangku masing-masing. Kesunyian alam di luar masuk ke dalam kamar kecil bersih itu. Berat mengeri menyelap ke dalam kalbu orang bertiga itu. Hari ini ialah hari yang penghabisan Yusuf dan Tuti mengunjungi Maria. Pagi-pagi besok keduanya akan bertolak ke Jakarta, sebab libur mereka sudah habis. Sangat berat terasa kepada mereka akan meninggalkan Maria, apalagi oleh karena penyakitnya rupa-rupanya makin bertambah jua. Dokter sudah berbisik kepada Yusuf bahwa penyakit Maria telah agak payah mengobatinya. Dinyatakannya kekhawatirannya usahanya akan sia-sia. Bagi Maria, perceraian dengan kedua orang yang dicintainya itu lebih berat lagi. Meskipun penyakitnya tiada menjadi ringan sedikit jua pun. Tetapi dalam seminggu ini, tiada berkata-kata berbahagia rasa dirinya setiap hari dapat bersua dengan tunangannya dan kakaknya itu. Dan sekarang, waktu ia hendak ditinggalkan oleh Yusuf dan Tuti itu, amatlah pilu rasa hatinya, dan berbagai-bagai pikiran berjuang mengharu kepalanya. Dari tempat tidurnya, Maria memandangkan matanya keluar jendela. Keindahan permainan warna di langit datang mendorong kalbunya tiada tertahan-tahan. Dan sedang dilamun kesedihan perceraian dengan kedua orang yang dicintainya itu. Lebih-lebih terasa kepadanya perbedaan keadaan dirinya dengan kepermaian tamasya alam sekelilingnya. Tetapi meskipun demikian, sekejap tertarik terhanyut juga hatinya yang pemuja keindahan itu oleh kepermaian pemandangan ketika itu. Sehingga sebelum dapat diinsafkannya,
telah terkeluarlah dari mulutnya antara kedengaran dengan tiada. Alangkah indahnya tamasya senja ini. Mendengar ucapan Maria itu, Yusuf dan Tuti sejurus memalingkan matanya keluar jendela. Dan keindahan alam pada pertukaran siang dan malam itu masuk ke dalam kalbu mereka, mendalamkan perasaan sayu dan pilu akan perceraian yang amat lekas, tiada tertahan-tahan datang mendekat. Yusuf mengeluarkan arlojinya, dan dari mulutnya keluar seperti bunyi riak air yang tiada berarti dan bermakna. 15 menit lagi pukul 6. Ditundukkannya kepalanya melihat ujung sepatunya. Sekejap lamanya diangkatnya pula mukanya, dan ia pun melihat kepada kekasihnya yang terbaring di tempat tidur. Pada saat itu, bertemu matanya dengan mata Maria yang kebetulan sedang mengamat-amati perangai tunangannya itu. Senyum yang dipaksa membayang pada muka yang berjorokkan tulang itu, menyerupai seringai dan berat mengeluh selaku sesudah perjuangan batin yang hebat. Berkatalah Maria, Suf, nikmat benar hidup di dunia ini. Suara yang berdesis-desis, tiada penuh bulat itu amat ngeri dan ganjil bunyinya, seolah-olah datang dari dunia yang lain. Sekejap tiada dapat Yusuf berkata-kata, hendak menjawab ucapan tunangannya yang tiada disangka-sangkanya itu. Apakah maksudnya dan mengapakah maka ia berkata demikian? Tetapi segera datang mendorong perasaan sama-sama menderita, dan berkatalah, ia memucuk, Maria, engkau mesti kuat. Engkau mesti girang selalu. Jangan diturutkan hati iba. Lawan rasa kesepian. Engkau mesti lekas baik lagi. Habis perkataannya itu, Yusuf terdiam pula. Alangkah payahnya ia menyusun pikirannya untuk membesarkan hati kekasihnya itu. Di luar matahari telah turun ke balik gunung. Warna di langit dan di gunung yang mula-mula tadi banyak kuning dan merahnya menjadi ungu lembayung dan penuh bayang-bayang yang kelam. Tuti melihat kepada Yusuf seraya ia berdiri dari bangku-bangku tempat duduknya, mendekat tempat baringan Maria. Berkatalah ia, rasanya sekarang kita sudah mesti pulang. Yusuf berdiri pula sambil mengeluarkan arlojinya, dan dari mulutnya keluar menyambung kata Tuti. Tinggal 2 menit lagi pukul 6. Kedua-duanya tegak dekat kepala Maria akan mengucapkan selamat tinggal. Sama-sama mereka bersungguh-sungguh memberi nasihat kepada Maria supaya jangan menurutkan hatinya, supaya ia jangan sekali-kali berputus asa. Ia pasti akan sembuh apabila ia pandai menjaga dirinya. Setiba mereka di Jakarta, selekas-lekasnya akan mereka suruh Ayali datang melihat dia. Tetapi segala ucapan kakak dan kekasihnya itu amat tenang diterima Maria. Tiada bergerak matanya dan tiada berubah mukanya barang sedikit,
Seolah-olah sekalian nasihat dan pujuk orang yang dikasihinya itu tiada terdengar kepadanya, menurutkan aliran pikirannya yang amat jauhnya. Yusuf mengulurkan tangannya, memegang tangan kekasihnya yang lisut dan dingin. Erat dipegang oleh Maria tangan tunangannya itu. Laksana tiada hendak dilepaskannya lagi. Dan matanya yang lengah jauh memandang tadi. Kasih mesra bersinar-sinar melihat kepada Yusuf. Tuti menundukkan mukanya dan diciumnya beberapa kali kening adiknya itu. Tetapi ketika ia mengangkat mukanya kembali, tangannya dipegang oleh tangan kiri Maria. Dan berganti-gantilah ia melihat dari Yusuf kepada Tuti, dan dari Tuti kepada Yusuf. Sekejap lamanya perawan yang sakit itu tiada berkata-kata. Pilu dan penuh kasih sayang melihat kepada kedua orang yang dicintainya itu. Tetapi kepada air mukanya nyata kelihatan bahwa ia sedang menderita perjuangan batin yang amat hebatnya. Dan sesudah itu, mata yang terlampau besar nampaknya pada muka yang kurus pucat itu bersinar gemerlapan, hampir-hampir menakutkan rupanya. Dan selaku tiada dapat menahan hatinya, didorong gelora perasaannya yang dahsyat, disentakannya kedua tangan itu ke mukanya dan diciumnya beberapa kali dengan gembira. Dan sesudah ia mencium tangan tunangannya dan kakaknya itu, ganjil meneranglah rupa mukanya yang pucat, seolah-olah mendapat kemenangan atas dirinya sendiri. Hampir putus-putus berkatalah ia dengan suaranya yang berdesis-desis. Badan saya tidak kuat lagi. Entah apa sebabnya. Sejurus berhenti ia bercakap memandang berganti-ganti kepada Tuti dan Yusuf. Di kerongkongannya ada sesuatu yang menyumbat. Beberapa kali ia menelan, tetapi segera katanya pula, tenang dan menerima. Tak lama lagi saya hidup di dunia ini, lain rasanya. Kepalanya digolongkannya di atas bantal. Ada sesuatu dalam hatinya yang masih menghambatnya, mengeluarkan pengakuan yang telah beberapa hari menjadi buah pikirannya. Sekejap berkerut mukanya. Nampak ia mengeraskan memaksa hatinya. Dan teruslah ia berkata, agak jelas dari tadi. Alangkah berbahagia saya rasanya di akhirat nanti, kalau saya tahu bahwa kakandaku berdua hidup rukun dan berkasih-kasihan seperti kelihatan kepada saya dalam beberapa hari ini. Sejurus terhenti pula ia, dan ketika itu mengalir dari pipinya air mata ke bantal. Tiada putus-putus. Tuti dan Yusuf terkejut mendengar perkataan yang penghabisan itu. Pada mata mereka nyata kelihatan bahwa mereka hendak membantah. Tetapi sebelum mereka dapat mengucapkan perkataannya, Maria telah menyambung pula. Inilah permintaan saya yang penghabisan. Dan saya
Tidaklah rela selama-lamanya kalau kakandaku masing-masing mencari peruntungan pada orang lain. Tetapi ketika Maria hendak mempertemukan tangan orang berdua yang masih belum juga dilepaskannya itu, Tuti dan Yusuf membantah menarik tangan mereka masing-masing. Dan Tuti yang telah lama tiada dapat menahan hatinya, mendengar kata adiknya itu, berkata, "Maria, Maria, sampai kemana-mana pikiranmu? Engkau membinasakan dirimu sendiri. Engkau harus girang. Engkau harus percaya bahwa engkau mesti sembuh. Jangan diturutkan pikiran yang bukan-bukan. Engkau mesti sembuh, mesti sembuh." Ketika itu berbunyi pintu dan masuk juru rawat dengan tersenyum mengingatkan bahwa waktu mengunjungi orang sakit sudah habis. Kepada Maria, juru rawat yang baik budi itu berkata membesarkan hati, "Sekarang tinggal kita saja lagi. Kita akan dapat main dam lagi seperti dahulu. Benar tidak, Maria?" Sekali lagi, Tuti dan Yusuf memberi nasihat kepada Maria. Sekali lagi mereka mengatakan bahwa ia mesti sembuh. Maka diucapkan merekalah selamat tinggal kepada juru rawat dan Maria. Dalam senja raya yang sejuk itu, berjalanlah orang berdua itu dengan tiada bercakap-cakap barang sepatah jua pun. Di seluruh tanah pegunungan itu, malam telah mulai menyiratkan gelapnya. Mega hanya tinggal kekelabu-kelabuan, dan di sana sini masih tampak kekaburan-kaburan warna ungu lembayung. Laksana jejak cahaya matahari yang telah turun di balik gunung, padu perkasa yang biru hitam rupanya. Di langit, bertambah lama, bertambah banyak kelihatan bintang kemilau, mengedip memandang ke dunia. Yusuf dan Tuti terus berjalan menurun ke bawah menuju auto yang akan membawa mereka kembali ke Sindanglaya. Berbagai-bagai pikiran dan perasaan mengacau jiwa mereka. Waktu terus berjalan. Kerisik gugur ke bumi, dan pucuk muda memecah pula di ujung dahan. Alangkah lekasnya waktu berjalan. Hari masih pagi-pagi, dan di peguburan dekat Pacet, tiada berapa jauh dari rumah sakit, sunyi senyap. Tempat manusia melepaskan lelahnya sesudah perjuangan hidupnya itu. Ketika itu, sebenarnya tempat beristirahat yang sunyi dan aman. Tak ada suatu bunyi ataupun suara yang ganjil, yang mengusik ketenangan yang mulia dan kudus itu. Dari celah-celah kembang flamboyan yang merah marak, turun melandai ke tanah. Cahaya matahari halus-halus dan panjang-panjang. Laksana hujan yang jatuh di tiup angin, menyirami tanah kuning kelabu dengan air emas. Dari arah Cianjur, datang menuju ke tempat peristirahatan itu sebuah taksi yang membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kedua-duanya masih muda, dan menilik kepada air mukanya orang berdua itu, tiada berapa banyak selisih usianya. Tiba di muka pekuburan,
Berhenti taksi itu, dan keluarlah mereka. Yang perempuan membawa di tangan kanannya karangan bunga mawar putih yang indah besar-besar. Masuklah mereka ke pekarangan perkuburan, menuju ke sebuah makam batu pualam yang jauh lebih indah dari makam-makam yang lain. Kiri kanannya berteralikan besi yang bercat hijau, dan di atasnya melonjong atap seng dijunjung oleh kasau-kasau besi yang ujungnya melengkung seperti berukir-ukir. Amat permai rupa sekaliannya. Seakan-akan bukanlah sisa badan manusia yang ditutupnya, tetapi sesuatu yang tak ternilai harganya. Pada batu nisan pualam putih yang berukir tepinya, terlukis dengan air emas yang berkilat-kilat. Maria berpulang. Januari, usia 22 tahun. Dan kepermaian kuburan di tempat yang sunyi senyap itu, selaku digembirakan oleh sorak warna hijau dan kuning daun puding, disela oleh kemerahan kembang dahlia yang marak mesra. Perempuan yang membawa karangan bunga mawar yang putih suci itu perlahan-lahan meletakkan karangan bunga itu di sebelah kepala makam yang permai itu. Maka selaku terpekurlah berdiri kedua-duanya memandang ke makam itu, tiada menggerak-gerakkan dirinya. 5 hari lagi akan berlangsung perkawinan mereka di Jakarta. Sebelum perkawinan mereka berlangsung, pergi dahulu mereka ziarah ke kuburan orang yang sama-sama dicintainya. Matahari pagi terus menjatuhkan cahayanya di tempat peristirahatan manusia itu. Dari sebelah timur datang sejurus angin bertiup, dan kelopak kembang flamboyan yang kuning dan merah gugur menghujam ke tanah laksana beras dan kunyit yang diserahkan ke atas kepala pengantin memohon restu. Orang berdua itu tiada bercakap-cakap. Sunyi di sekeliling mereka. Sunyi segala kuburan dengan sekitarnya. Dan kesunyian sekaliannya itu meresap masuk ke kalbu, membangkitkan kenang-kenangan akan perjalanan hidup yang ganjil, yang terbentang di belakang mereka. Yusuf bertunangan dengan Maria, kukuh dan dalam cinta muda remaja. Sampai 2 kali Tuti menolak jodohnya, oleh karena tiada sesuai dengan pekertinya sebagai perempuan yang telah menyerahkan dirinya kepada pergerakan. Remuk dan hancur rasa hatinya terbuai dalam gelora perjuangan jiwanya. Tetapi akhirnya terang dan jelas pendiriannya sebagai karang yang perkasa menganjur di atas gemuruh gelombang. Tiada ia akan kawin apabila perkawinan itu hanya sekadar untuk lari dari kesunyian diri. Yang Maha Kuasa menetapkan sesuatu yang tiada dapat dielakkan. Maria sakit, sehingga terpaksa dirawat di rumah sakit di Pacet. Dalam kedukaan bersama yang dibangkitkan oleh kasih sayang pada orang yang sama-sama dicintai, dengan tiada diketahui terjalin antara mereka tali pengertian dan penghargaan batin yang halus. Dan senja raya yang takkan terlupakan seumur hidup di rumah sakit yang sunyi, di lereng gunung yang ungu lembayung. Perhubungan sutra yang dianyam dalam keindahan alam pada pertukaran siang dan malam.
oleh seseorang yang dicintai, yang waktu itu berdiri di hadapan gerbang akhirat. Beberapa lamanya Tuti dan Yusuf berdiri, tiada bergerak-gerak, laksana terpaku pada tanah yang pemurah itu, yang senantiasa tulus dan ikhlas menerima manusia yang letih lesu dalam pangkuannya yang sejuk. Maka perawan itu memandang kepada tunangannya, memberi isyarat meninggalkan tempat itu. Dalam kesunyian yang kudus dan mulia itu, terasa kepadanya bahwa suara manusia sesuatu yang tiada layak, seolah-olah benda yang haram di tempat yang suci dan keramat. Dengan tiada bercakap-cakap, berputarlah kimianya seraya berjalan ke arah jalan besar tempat taksi menanti. Bunyi auto menderu dan bertolaklah mereka menuju ke Cianjur. Sekali lagi mereka melihat ke belakang, ke pekuburan yang sunyi sepi, tinggi di atas, dipayungi oleh kembang flamboyan yang merah marak. Masing-masing mengejap-ngejapkan matanya menahan air mata yang mendesak hendak keluar. Payah berjuang melawan berbagai-bagai perasaan yang mengharukan kalbunya. Tuti mendekatkan dirinya kepada Yusuf. Dan laksana tunangannya itu sudah tahu akan perasaan yang berkecamuk dalam hatinya. Katanya mesra berbisik sebagai menyambung. Tetapi Yusuf, hidup kita ialah kerja. Dan pada waktu pagi-pagi, sedang matahari mencurahkan sinarnya yang girang ke bumi, sedang pohon dan tanaman tertawa melambai ke langit, sarat memikul daun, kembang dan buah, sedang hewan di dahan dan di padangan gembira melakukan suruhan hidupnya, sedang di sawah dan di kebun keluarga tani sibuk memacul dan menanam. Kata Tuti yang bersahaja antara terdengar dengan tiada itu, selaku suara alam yang sedalam-dalamnya. Terus auto mereka melancar, berbelok-belok menurun ke bawah, ke tempat kerja manusia di tengah-tengah perjuangan, dengan sedih dan senangnya. Sahabat sastra, demikian tadi pembacaan bagian terakhir novel Layar Terkembang, karya Sutan Takdir Ali Syahbana. Dari kisah novel tersebut, kita bisa mengambil pelajaran tentang perjuangan wanita Indonesia dalam meraih cita-citanya.